Box to Box Media Network. Hai, saya Andreas Burdes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang gimana sih cara membuat konten yang kreatif. Dan ini saya dapat pertanyaan dari DM Instagram dari @selfproduktif, namanya produktif diri sendiri ya. Jadi bukan nama asli saya rasa ini ya, pasti ya. Jadi dia nanya kayak gini, "Bang, boleh nanya-nanya nggak? Aku ngefans banget nih sama Bang Burdes, mungkin lebih tepatnya dengan podcast self-development ya. Gimana sih cara bikin konten yang kreatif itu, Bang? Kalau misalnya saya masih pemula dan belum punya pengalaman sama sekali, gimana cara awal untuk bisa bikin konten?" Oke, jadi ini pertanyaannya terkait konten kreator ya, bagaimana kita bisa bikin konten, dan semoga tips yang saya kasih pada episode kali ini bisa bermanfaat buat kamu yang mau mulai membuat konten, dan dari konten itu ingin dikenal lebih banyak orang dan bisa jadi manfaat untuk banyak orang. Nah, mungkin sebelum itu saya mau share backstory saya dulu. Jadi saya dulu mulai bikin konten, mulai nulis lah ya. Mulai nulis itu dulu di tahun 2009. Waktu itu saya kalau nggak salah lagi terinspirasi ya dengan novelnya dari Raditya Dika. Waktu itu novel pertamanya namanya Kambing Jantan. Nah, itu jadi bukan buku tentang gimana caranya beternak kambing ya, tapi bagaimana kesehariannya dia. Dan dari sana saya jadi terinspirasi kayak gitu. Ternyata mengikuti keseharian seseorang itu cukup menarik kayak gitu, dan ditulis dengan sudut pandang yang menarik. Dan tidak cuma di situ, saya juga baca blognya. Jadi dulu Raditya Dika itu ngeblog di radithyadika.com. Di situ juga saya sering banget baca dan ngebedah tulisannya seperti apa. Dan dari situ saya juga jadi terinspirasi gitu. Wah, kenapa enggak nih saya juga nulis nih kayak dia. Akhirnya saya mulai nulis, dan saya mulai nulis juga ikut-ikut dia dari blog gitu ya, bikin blog gratis di blogspot.com. Jadi blog saya dulu andreasburdes.blogspot.com itu masih ada juga tuh. Kalau kamu mau cek juga masih ada. Jadi itu titik awal saya mulai menulis dari sana. Saya mulai tulis dari keseharian saya sampai akhirnya saya mulai menemukan voice saya gitu. Jadi saya seneng dengan pengembangan diri. Jadi mulailah saya menulis dan saya kaitkan dengan pengembangan diri. Jadi di blog tadi itu saya juga menulis tentang berbagai macam ilmu, berbagai macam hal-hal yang saya pelajari terkait pengembangan diri. Kurang lebih saya nulis itu sampai 2013 atau 2014 gitu ya. Dan sempat juga pindah ke blog yang lebih profesional. Saya menggunakan WordPress di andreasburdes.com, tapi ternyata cukup banyak challenge di sana, kayak banyak banget bugs, banyak banget virus, terus ada aja gitu ya yang coba nge-hack dari Rusia, dari apa, waduh segala macam deh. Dan mengelola blog di WordPress itu menurut saya pribadi ya, itu cukup takes time dan stressful gitu. Jadi waktu yang bisa saya gunakan untuk hal yang lebih produktif malah jadi ngurusin permasalahan-permasalahan itu. Dan ya agak nyesek juga sih. Jadi udah nulis banyak di sana tapi akhirnya harus hilang kayak gitu. Udah saya selamatkan untuk konten-kontennya, tapi setelah itu saya tidak terlalu aktif lagi nulis di blog karena pengalaman tersebut. Nah, jadi sejak itu saya mulai yaudah deh mendingan fokus pakai sosial media aja gitu ya. Dari YouTube, dari podcast, dari Instagram, dari Twitter. Jadi main aja di sana, berkarya di sana sambil mengumpulkan audiens via email, dan itu yang saya lakukan. Dan sekarang saya pun jadi mulai bikin podcast. Jadi fokus di podcast. Dari pengalaman itu, gimana sih cara bikin konten kreatif? Kalau dari saya pribadi, flow saya itu pasti sumber konten itu ada dari, yang pertama dari kegelisahan kita ya. Apa yang kita gelisahkan, kita bisa sharing. Jadi bikin konten itu juga mengungkapkan, mengeluarkan, mengekspresikan apa yang kita rasakan. Lalu dari apa yang kita pelajari, itu juga bisa kita sharingkan. Dan juga dari pertanyaan, kayak contohnya di saat ini saya bahas itu dari audiens saya. Jadi konten itu tujuannya adalah untuk mengekspresikan diri kita, plus juga untuk bisa menjawab pertanyaan yang muncul dari pendengar kita atau penikmat konten kita. Jadi konten kita itu bisa ngebantu mereka untuk menjawab challenge-nya atau permasalahannya yang ada dalam hidup. Nah, lalu kalau misalnya kamu udah tahu apa sih challenge yang ada, jadi kamu harus tahu dulu nih target marketmu siapa, pendengarmu siapa. Dari sana kamu bisa menjawab pain point mereka.
keresahan, kegelisahan mereka, challenge mereka apa aja. Nah, kamu mulai bikin konten di sana. Kalau tadi pertanyaannya gimana caranya mau mulai kayak gitu ya. Kalau dari saya pribadi, saran saya adalah coba kamu bikin konten-konten yang kamu suka, terus kamu publish aja gitu. Kamu publish aja. Kayak misalnya, saya senang pengembangan diri, ya udah posting pengembangan diri. Suka tentang digital marketing, ya posting lah tentang digital marketing. Passionate tentang HRD, ya posting tentang HRD misalnya kayak gitu. Dan itulah yang dulu saya lakukan. Apakah ketika saya bikin podcast self development ini langsung berhasil? Enggak gitu. Saya juga ngepost dulu begitu banyak konten. Kalau kamu cek konten-konten sebelumnya itu juga ada tuh tentang HRD, tentang segala macam lah konten gitu. Saya posting di YouTube dan di podcast. Setelah kita posting, kita ngecek mana sih yang lebih efektif. Oh, ternyata yang lebih efektif itu adalah di podcast. Ternyata YouTube kurang oke kayak gitu ya. Yaudah, akhirnya saya fokus ke podcast. Di podcast ini juga saya share begitu banyak konten ya. Dan di awal-awal mungkin agak dalam tanda kutip sedikit gado-gado gitu. Ada yang tentang HRD, ada yang tentang sempat ada tutorial podcast tentang apa segala macam. Tapi nggak apa-apa. Dari situ yang penting adalah setelah itu kita bisa baca data. Karena dari data itu kita bisa tahu nih mana sih yang resonate atau diperlukan oleh audiens kita, mana yang enggak. Tugas kita selanjutnya adalah kita fokus pada apa yang resonate sama audiens kita. Dan kalau dalam konteks saya adalah ternyata audiens saya ini membutuhkan konten-konten tentang pengembangan diri, tentang self-development, dan mereka belum terlalu butuh, belum terlalu perlu konten-konten tentang human resource dan lain-lain. Itu tidak relate sama mereka. Akhirnya kalau teman-teman cek, saya di awal tahun ini atau di beberapa waktu yang lalu, itu saya udah mulai nggak pernah post tentang human resource lagi, tentang interview karyawan, udah nggak pernah lagi gitu. Jadi benar-benar fokus apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh pendengar saya. Dan mereka memerlukan tentang self-development, fokus pada teman-teman yang berusia antara 17 sampai 24 tahun, ya udah, saya fokus untuk membantu mereka untuk bisa jadi jauh lebih berhasil dalam hidup. Bikin aja dulu konten, lalu setelah itu lihat data, mana yang disukai, mana yang nggak disukai, lalu perbanyak yang disukai. Dan sebelum saya tutup, ada satu tips lagi untuk para konten kreator adalah sebelum kita create, kita tentu harus consume dulu. Jadi banyak-banyaklah baca buku, baca konten, belajar dari YouTube, belajar dari online course, dan lain-lainnya. Terapkan dalam hidup, lalu setelah itu kita sharing. Karena kalau kita tidak konsumsi konten juga, itu apa yang mau kita buat gitu. Jadi kita perlu menjadi pembaca yang baik, pembelajar yang baik, baru setelah itu kita bisa membuat sesuatu yang bisa bermanfaat untuk para pendengar kita atau para audiens kita. Thank you semuanya udah dengerin podcast kali ini. Semoga konten kali ini bisa bermanfaat dan menginspirasi buat kamu yang mau jadi konten kreator. Saya sangat support kamu, saya sangat dukung kamu untuk bisa jadi konten kreator. Karena dari sini kamu bisa dikenal lebih banyak orang, dan yang paling penting adalah kamu bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Bahkan ketika kamu tidur, ketika orang baca konten kamu, atau misalnya dengerin podcast ini, misalnya kalau kamu dengerin podcast ini di dini hari atau tengah malam di mana saya sudah tidur, itu saya tetap bisa memberikan manfaat gitu, meskipun saya sedang tidur. Jadi bikin konten yang bermanfaat, dan jadilah bermanfaat untuk lebih banyak orang. Thank you semuanya udah dengerin podcast kali ini. Kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat dan inspiratif, kamu bisa share di Instastory kamu dan mention @andreasbordes. Nanti saya akan repost. Dan kalau kamu ada pertanyaan, kamu jangan sungkan-sungkan untuk DM saya di Instagram di @andreasbordes, dan pertanyaan kamu akan saya bahas di podcast ini. Dan jangan lupa satu lagi, kamu bisa cek link di deskripsi karena di sana ada beberapa resource yang bisa bantu kamu untuk jadi jauh lebih sukses dan produktif. Thank you semuanya udah dengerin podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Sukses selalu and keep healthy.